لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu ingatkan lagi ya, bahwasanya ketika ada seseorang yang mengucapkan salam, tadi ibu mengucapkan salam, berarti itu hukumnya sunnah. Kalau ibu mengucapkan salam, berarti ibu mendapatkan pahala. Kalau ibu tidak mengucapkan salam, berarti ibu tidak berdosa. Tapi bagi siapa saja yang mendengarkan salam, ucapan salam, maka kalian hukumnya wajib untuk menjawabnya. Sekarang ini kita masuk di bulan Maulid, atau dalam kalender Hijriah disebutnya bulan Rabiul Awwal. Ulas kembali sedikit saja, mudah-mudahan nanti ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk umat manusia dalam rangka memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad diutus ke dunia ini menjadi nabi ataupun rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti ini. Dulu di sebuah kota yang namanya Tarib. Kota Tarib ini adanya di Yaman. Di kota Tarib ini berdiri sebuah pesantren namanya Ribat Tarib. Nah, di pesantren ini dipelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang fikih. Ada salah seorang santri yang mondok di pesantren tersebut. Sebut saja namanya si Fulan. Ya, si Fulan ini terkenal sebagai santri yang sangat cerdas. Sehingga dengan kecerdasannya si Fulan dan kerajinannya si Fulan ini terkenal sampai ke seluruh penjuru kota tersebut. Setelah 13 tahun si Fulan ini menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut, dan si Fulan ini menjadi santri yang terkenal, maka setan membisikkan kepada si Fulan, sehingga si Fulan ini menjadikan manusia yang sombong. Sombongnya apa? Yang pertama, karena si Fulan ini sudah menguasai banyak ilmu, jadi si Fulan ini merasa orang yang paling amil, orang yang paling berilmu di antara seluruhnya. Itu kesombongan yang pertama. Kemudian kesombongan yang kedua, si Fulan ini menganggap bahwa ilmu yang dia miliki sama dengan gurunya. Jadi menganggap gurunya itu sepantar atau setara, sejajar. Kemudian kesombongan yang ketiga, si Fulan ini karena kesombongannya tadi berani memanggil gurunya tanpa menyebutkan bapak atau ibu atau panggilan kehormatan. Si Fulan ini langsung menyebutkan nama kepada gurunya. Singkat cerita, pada suatu ketika si Fulan ini mendapat undangan untuk berdakwah di sebuah kota, namanya kota Mukalla. Karena si Fulan ini sudah merasa paling pintar, paling hebat, paling jago, dia pergi ke kota Mukalla tersebut tanpa meminta izin kepada gurunya. Berangkat saja. Nah, ketika pengajian di pesantren tersebut, gurunya bertanya karena merasa kehilangan si Fulan nggak ada. Biasanya suka ngaji, sekarang nggak ada. Ditanya, kemana si Fulan? Kata teman-temannya, Fulan lagi berdakwah. Ada undangan dakwah di kota Mukalla. Kemudian sang ustadz bertanya lagi, apakah si Fulan izin kepadaku? Semua muridnya diam. Karena si Fulan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sang ustadz atau gurunya. Apa yang ustadz tersebut katakan?
Kalau bahasa sekarang mungkin seperti itu ya. Oke lah, si Fulan nggak bilang nggak apa-apa. Si Fulan pergi ke Mukalla tapi ilmunya tetap di sini. Itu ucapan sang Ustadz. Apa yang terjadi ketika si Fulan sudah sampai di Mukalla, kemudian dia mulai berdakwah, membacakan ayat Al-Quran, membacakan sholawat dan lain sebagainya. Ketika mau menjelaskan ataupun menguraikan ceramah, tiba-tiba semua ilmu yang sudah didapat oleh si Fulan ini hilang, seperti melupakan sesuatu. Ternyata ilmu yang sudah saya pelajari hilang seluruhnya. Kata ulama yang tadi, coba ingat-ingat, dosa apa yang kamu lakukan terhadap gurumu? Kata si Fulan, oh iya, sebelum saya berangkat ke sini, saya tidak meminta izin dulu kepada Ustadz saya. Kata ulama tadi, kalau begitu silakan sekarang pulang, minta maaf kepada Ustadz. Karena si Fulan ini sudah terlanjur sombong, dia tidak mau meminta maaf kepada Ustadz, walaupun dia tahu dia tak salah. Apa yang terjadi? Si Fulan ini menetap di kota Mukalla, tidak punya teman, dijauhi oleh saudara karena sifat kesombongannya tadi ya. Kemudian karena dia tidak punya teman, tidak punya saudara, dia juga mengembara di Mukalla, maka dia mulai merintis usaha, mulai dari jualan arang dan lain sebagainya. Nah, namun usahanya tidak pernah berhasil, bangkrut yang bangkrut terus, sampai akhirnya si Fulan ini terkenal sebagai orang yang sangat-sangat miskin, baik miskin ilmu karena ilmunya sudah hilang seluruhnya, maupun miskin harta. Karena kemiskinannya ini sampai-sampai si Fulan tidak punya uang untuk membeli kain kafannya. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran dari kisah tersebut? Tentunya saja kita harus memiliki adab ataupun akhlak yang baik kepada guru. Rasulullah menceritakan ada 3 azab atau balasan bagi siapa saja yang tidak menghormati guru. Yang pertama, dia akan atau kehidupannya akan disempitkan rezekinya. Kemudian yang kedua, jika kalian tidak menghormati guru atau jika ada orang yang tidak menghormati guru, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Kalian belajar kepada guru yang hebat pun, kalau kalian tidak menghormati guru tersebut, maka ilmu yang kalian dapat tidak akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ketika ada seorang murid yang tidak menghormati gurunya, maka dia ini yang paling kita takutkan, maka dia akan meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah. الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا